Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Amidi, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Konservasi dan rekan-rekan mahasiswa yang bahagia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Indiani, perwakilan dari kelompok konservasi kelompok 2, selaku moderator dalam presentasi pada hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang akan melaksanakan diskusi atau presentasi pada kali ini. Yaitu yang pertama ada Sofa Nabila dengan NIM 15114211089. Yang kedua ada Rimelis Sakbana dengan NIM 531142140. Yang ketiga ada Gali Prasetyo dengan NIM 53114211046. Yang keempat ada Sofian Bagus dengan NIM 15114211128. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Rizky Indiani, dengan NIM 13014211083. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang pencapaian UNES. Hingga saat ini, untuk sesi pada kali ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi atau penyampaian diskusi kelompok kami, yang ketiga yaitu penutup. Pada sesi pertama adalah pembukaan. Untuk mengawali diskusi pada kali ini, marilah kita berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi kedua adalah penyampaian diskusi atau presentasi kelompok kami. Mungkin diskusi bisa saya awali ya teman-teman dengan kita kupas sedikit dengan apa itu UNES, tentang sejarah UNES. Mungkin UNES sudah banyak diketahui di masyarakat karena UNES sudah berdiri sejak lama banget. Jadi Universitas Negeri Semarang sendiri adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kemristekdikti Republik Indonesia untuk melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, olahraga, seni, dan budaya. Sebelum menjadi universitas, lembaga pendidikan ini dikenal dengan nama IKIP atau IKIP Negeri Semarang yang berdiri pada tahun 1965 di Kota Semarang. Secara kronologis, perkembangan UNES dapat diuraikan dalam beberapa hal. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pengembangan UNES sebagai universitas berwawasan konservasi memiliki 3 tujuan. Yang dimana yaitu yang pertama ada mendukung upaya pemerintahan dalam pengelolaan SDA hayati, non-hayati, dan ekosistem. Yang kedua ada melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan SDA secara lestari melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau komentar apa terhadap dalam UNES konservasi ini, dalam pencapaian UNES. Silakan yang ingin berpendapat, mungkin dari Sofa, ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih kesempatannya Indi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa pencapaian UNES dalam program kampus konservasi dan juga kampus berkelanjutan. Nah, jadi mungkin pada UNES telah mendeklarasikan dirinya sebagai Universitas Konservasi ya pada tahun 2010. Nah, pada pencapaian-pencapaiannya itu UNES berhasil meraih beberapa pencapaian. Ya, di antaranya yang pertama itu ada
berhasil memasuki peringkat-peringkat atas dari UI Green Metric yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Nah, UI Green Metric ini sendiri adalah suatu program yang dimiliki oleh Universitas Indonesia mengenai peringkat universitas di dunia tentang komitmen tentang penghijauan dan juga keberlanjutan lingkungan seperti itu. Nah, di UI Green Metric ini UNES sempat memasuki peringkat 5 besar, bahkan juga pernah berada di peringkat 3 pada tahun 2014. Namun pada tahun 2018 menurun menjadi peringkat 5. Tetapi sebenarnya dalam peringkat dunia ini UNES memiliki peringkat yang naik seperti itu. Di tahun 2019 UNES menduduki peringkat 6 dan peringkat dunia naik dari 85 ke 71. Lalu di tahun 2020 juga UNES masih bertahan di peringkat 6 di peringkat nasional, dan di peringkat dunia UNES naik dari peringkat 71 ke peringkat 66. Nah, pencapaian selanjutnya selain dari UI Green Metric tadi, itu ada konservasi-konservasi yang terus dilanjutkan oleh UNES. UNES ini berhasil untuk uh, melestarikan budaya-budaya yang sekiranya masih bisa untuk dilestarikan seperti itu. Nah, salah satunya adalah dari jurusan Pendidikan Sendra Tarisik di Fakultas Bahasa dan Seni, itu UNES menggelar kegiatan yang bernama UNES Menari. Nah, UNES Menari ini diadakan dalam rangka untuk memperingati Hari Tari Sedunia pada tanggal 29 April. Nah, di UNES Menari ini yang tahun 2022 itu mengusung tema Nunggal Tekad Hambeksa. Di sini juga ditampilkan 57 sajian tari tradisional, klasik, kerakyatan, kreasi modern, dan juga mancanegara. Nah, untuk negara-negara yang ikut berpartisipasi ini adalah dari India, Jepang, Myanmar, dan juga Malaysia. Seperti itu. Nah, mungkin ada selain UNES Menari, UNES juga masih membuka lomba esai tentang konservasi tingkat nasional pada tahun 2022 ini. Masih berlangsung pada saat ini hingga nanti pengumpulan naskah terakhir pada tanggal 11 Juni 2022. Nah, lomba esai ini dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa di Indonesia dari mulai D3, D4, dan juga S1. Seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Rizky Indiani. Makasih. Baik, jadi mungkin inti dari tanggapan si Sofia tentang diskusi ini mungkin semakin berkembangnya ke tahun ini tuh UNES semakin berkembang dalam non akademik maupun akademik, dari prestasi dari seni maupun dari akademik yang contohnya ada ISAI. Jadi intinya itu UNES makin kesini makin membaik gitu ya Sof. Gitu, oke, Iya, baik. benar banget. Mungkin dari Galih ada tanggapan tentang UNES ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang tadi telah disebutkan oleh Sofa, UNES telah mendeklarasikan dirinya sebagai Universitas Konservasi pada tahun 2010. Maka dari itu, UNES selalu konsisten dan berkomitmen melakukan berbagai kegiatan dan program-program untuk mendukung hal tersebut. Salah satu programnya yakni penanaman pohon. Penanaman pohon ini sesuai dengan Surat Keputusan Rektor nomor 26 tahun 2009 tentang gerakan penanaman pohon yang dilaksanakan pada akhir tahun pada saat musim hujan tiba. Untuk bibit yang digunakan dalam penanaman pohon ini disediakan oleh UPT Bank Fasi
bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Pembenihan Tanaman Hutan dan DLHK Jateng. Penanaman pohon ini tidak hanya dilakukan oleh Sivitas Akademika UNES, melainkan juga dilakukan oleh tamu dan masyarakat di sekitar UNES. Penanaman pohon juga dilakukan setiap tahun oleh mahasiswa baru UNES, seperti yang dilakukan pada mahasiswa baru 2019 yang menanam pohon sebanyak 5.533 dan mahasiswa baru 2020 yang menanam pohon sebanyak 5.492. Program lain yang dilakukan oleh UNES yakni senantiasa menambah energi terbarukan untuk menggantikan energi-energi yang tidak terbarukan. Contohnya seperti penambahan panel surya yang dari 2016 hanya berjumlah 97, pada 2020 telah mencapai jumlah 776. Lalu menggunakan biogas komunal sebanyak 2, biodiesel 1, dan menambahkan wind power pada tahun 2020 sebanyak 1. Dengan penggunaan energi terbarukan ini, UNES dapat mengurangi biaya penggunaan listriknya yang semula pada tahun 2019 mencapai 6 miliar rupiah, dapat turun 30% menjadi 3,8 miliar rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Indi. Baik, terima kasih untuk masukannya dari Galih. Ya, memang benar, UNES itu merupakan satu universitas yang memang penghijauan banget gitu ya. Kayak dia itu pohonnya banyak banget, nggak cuma se-Jawa Tengah, tapi dia menurutku dia itu udah masuk se-Indonesia gitu, yang emang dia menanamkan kampus konservasi yang di mana dia menghasilkan menanam sebuah pohon itu dari, ya emang benar-benar menanamkan penghijauan sekali gitu di UNES. Jarang banget sekarang itu ada universitas lingkungan yang benar-benar sejuk kayak UNES gitu, yang hijau banget gitu. Jadi enak dipandang gitu. Mungkin mahasiswanya juga nyaman ya dengan udara di sini gitu, nggak kayak di kota lain mungkin yang panas kayak gitu. Terima kasih Gali untuk masukannya. Mungkin ada tanggapan lain? Aku mau dengar suaranya Rima dong, Rim. Gimana tuh tentang tanggapan kamu tentang pencapaian UNES gitu? Apa aja sih yang kamu ketahui tentang prestasinya UNES gitu? Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pencapaian UNES dalam pengelolaan air hujan. Dalam pengelolaan air hujan ini, Fakultas Teknik menciptakan sebuah alat yaitu eco drainage. Nah, UNES kan sebuah universitas yang mengedepankan konservasi. Maka dari itu, Fakultas Teknik membuat sebuah drainage ramah lingkungan yang ada di beberapa titik tempat berkumpulnya air hujan. Ada 3 lubang drainage biopori yang sudah dibuat oleh Fakultas Teknik. 2 lubang ada di selatan Masjid Fakultas Teknik, 1 lubang ada di timur gedung E1. Nah, 2 lubang drainage yang ada di selatan Masjid Fakultas Teknik berfungsi untuk mengalirkan air ke dalam tanah. Sedangkan 1 lubang yang ada di timur E1, gedung E1 bertujuan untuk menyerap air hujan dan sisa air wudhu untuk digunakan penyiraman tanaman saat musim kemarau. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, berarti kamu ini lebih membahas ke fasilitas UNES gitu ya, Rin? Oh, itu kamu yang ketahui itu yang apa tadi ya, di teknik ya? Apa tadi?
Ya Mbak, di Fakultas Teknik. Oh, berarti kamu belum jalan-jalan dong ke fakultas lain? Belum tahu ya? Belum tahu Mbak. Oh, belum tahu. Ya, berarti kamu besok bisa tuh jalan-jalan biar ekonomi tuh ada apa aja, hukum ada apa aja, gitu. Mungkin kan soalnya kan UNES juga fakultasnya banyak banget ya, apalagi dia tuh luas banget dengan pohon-pohonnya gitu. Ya, besok kalau udah ke Semarang bisa tuh jalan-jalan gitu. Makasih, Rim. Ya, terima kasih. Iya, yang terakhir mungkin Sofyan ada apa wejangan apa-apa gitu buat kita yang mungkin belum pernah ya, ada beberapa yang belum pernah ke UNES karena pandemi gitu, dan mungkin kamu bisa sharing gitu tentang UNES itu yang bagaimana sih? Gitu. Silakan Sofyan. Terima kasih atas kesempatannya, Indi. Mungkin aku nggak akan share tentang UNES karena aku pun belum pernah ke UNES. Tapi saya akan ceritakan sedikit pencapaian UNES dalam hal lingkungan. UNES ini mampu menciptakan sedotan dari kulit buah naga untuk atasi limbah plastik. Yang kita ketahui bahwa isu global limbah plastik ini selalu muncul dan terus muncul setiap tahunnya. Untuk menanggulangi hal itu, maka kita perlu mengganti plastik ini dengan bahan baku lain yang dapat terurai dan tidak meninggalkan dampak buruk bagi lingkungan. Nah, UNES ini mampu menciptakan hal itu. Kelima mahasiswa UNES mampu menjuarai Youth International Science Fair pada kategori Environmental Science. Mereka membawakan inovasi berupa sedotan dari kulit buah naga, sehingga sedotan ini tidak akan berdampak pada lingkungan. Kelima mahasiswa yang kumaksud itu bernama Melisa Salma Darmawan, Fitri Dayani, Bella Satya Ginanti, Tessa Surya Kurniawan, dan Futwi Larasati. Mereka ini dibimbing oleh Prasetyo Listiaji. Latar belakang mereka berinovasi menggunakan itu salah satunya adalah bahwa Indonesia ini penghasil limbah sedotan terbesar kedua di dunia. Bahkan capaian limbah tersebut mencapai 90 juta. 90 juta bukanlah angka yang sedikit, bukan. Melalui ini mereka berharap bahwa inovasi mereka akan dapat menggantikan limbah sedotan plastik yang dibuang sembarangan untuk mengurangi dampak lingkungan yang lebih buruk. Namun kelemahannya, sedotan ini masih lebih mahal daripada sedotan plastik pada umumnya. Ini merupakan PR bagi mereka juga sih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Saya serahkan kepada Indi. Baik, terima kasih Sofyan. Mungkin kamu ini di sini jelasin tentang daur-mendaur ya, biar kayak nggak mubazir gitu, kebuang, jadi bisa kepakai dengan bermanfaat gitu. Berarti UNES tuh termasuk banyak banget ya teman-teman, kayak dia itu merupakan kampus konservasi yang memiliki hijauan, tingkat akademik apa non-akademiknya bagus, dalam prestasinya, dalam jenjang apa ya, potensi siswanya dalam menuju prestasi gitu. Terus ada tadi kampus yang bagus dengan air, perjalanan air kayak gitu kan. Terus yang terakhir ada itu daur-mendaur agar semua barang itu yang nggak kepakai bisa bermanfaat. Ada tambahan lagi nggak dari teman-teman yang ingin didiskusikan tentang UNES kampus berkelanjutan? Udah cukup?
Ya, menurut aku, mungkin mau, sedikit nambahin ya, menurut aku tadi, dari beberapa yang disampaikan oleh teman-teman ini, tentang pencapaian-pencapaian UNES, berarti UNES itu sangat-sangat peduli gitu loh terhadap lingkungannya, terhadap, keberlanjutan, penghijauan juga yang ada di UNES. Aku juga udah sempat beberapa kali ke UNES gitu, lihat, UNES tuh merupakan kampus yang benar-benar hijau karena masih banyak banget pohon-pohon di sekitar fakultas, sekitar ruang-ruang kelas gitu. Jadi kayak ya konservasi-konservasi ini tuh tetap diperhatikan gitu. Dan selain dari lingkungan-lingkungannya yang tadi disebutkan sama teman-teman gitu, aku juga tadi kan sempat menyebutkan ada seperti konservasi budaya juga yang itu, mungkin lebih dipelopori oleh Fakultas Bahasa dan Seni. Tapi selain fakultas itu pun sebenarnya bisa masyarakat-masyarakat UNES yang lain pun bisa berpartisipasi gitu. Dan terus ada UKM-UKM juga yang bisa bantu untuk, tetap melanjutkan konservasi gitu. Itu aja sih tambahannya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Sofia dan teman-teman semua. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung diskusi ya teman-teman. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi yang singkat ini dan juga sudah mengeluarkan effort kalian untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kalian tentang UNES. Mungkin ada kesimpulan ya, tapi bukan kesimpulan ini sih. Jadi aku mau bacain dari menurut Thomas Shaw 2019, kampus berkelanjutan adalah kampus yang menerapkan visi kawasan ekologis dengan teknologi, karakter, komunitas, program yang menciptakan dan membentuk gaya hidup ramah lingkungan pada orang-orang yang menjadi bagian dari kampus tersebut. Nah, menurutku ini kenapa cocok banget. Ini cocok banget sama kampus kita yaitu UNES karena memang UNES memiliki beberapa program atau program dari kampusnya yang memang dia itu yang pertama dengan ekologis dengan teknologi. Di UNES itu teknologinya cukup bagus banget buat perkembangan mahasiswa untuk dia masih S1 atau S2. Menurut aku itu udah bagus banget dengan didukung fasilitas-fasilitas yang ada di UNES kayak gitu. Nah, yang kedua karakter. UNES ini juga membentuk mahasiswanya dari berbagai fakultas itu pasti memiliki karakter tersendiri ya. Jadi kayak dari seni, dari pendidikan, dari teknik itu mesti memiliki karakter-karakter sendiri yang membentuk mereka bisa nge-proof dirinya agar ini loh aku dari pendidikan jadinya aku bisa melakukan hal ini gitu, untuk ini gitu. Nah, dari komunikasi, UNES juga dia ada pertukaran pelajar, jadi kita sambil belajar kita bisa ngerasain tuh kita jadi di fakultas misal UNY, kita bisa di Makassar, kita bisa di Sulawesi. Jadi di UNES itu sekarang udah secanggih itu, jadi kita walaupun mahasiswa UNES, tapi kita udah bisa jalan-jalan ke luar pulau, ke luar negeri, gitu. Dan itu tidak hanya di fakultas, contohnya fakultas pendidikan, tapi itu hampir di semua fakultas udah ada fasilitas pertukaran pelajar, gitu. Dan UNES juga menciptakan gaya hidup ramah lingkungan yang dimana tadi dengan misi visinya yaitu sebagai kampus konservasi yang dimana dia menanamkan penghijauan untuk kampusnya yang tidak semua kampus bisa mengikuti ya konservasi. Karena yang pertama itu UNES terletak di pegunungan ya, jadi mau nggak mau emang gimana ya, tumbuhnya pohon itu kalau di pegunungan kan lebih mudah daripada di dataran. Jadi kayak itu mendukung banget buat UNES konservasi itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Semoga diskusi kali ini bisa membawa manfaat bagi yang mendengarkan, yang melihat video ini.
Saya kira cukup sekian. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan juga kekurangan, saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.